drama musikal yang mendukung menggat anak-anak dengan keterbatasan. Nah itu seperti apa tuh Mas Coki? Jadi hari ini teman-teman saya ada di acara yang punya judul Kasih Menembus Batas. Ini adalah acara drama musikal. Jadi anak-anak difabel dan anak-anak yang pada umumnya tampil di depan panggung atau di atas panggung, mereka sudah latihan berbulan-bulan untuk menampilkan sebuah pesan. Pesannya adalah tentang kasih, toleransi, keberagaman, dan bahkan dalam keterbatasan seseorang, dia masih punya kelebihan. Nah, jadi pesan kebaikan ini dirangkum dalam cerita drama musikal sehingga nanti menjadikan kesempatan orang belajar dari drama ini. Anak-anak berkebutuhan khusus itu ada di sekitar kita loh. Dan mereka bukan orang-orang aneh. Mereka ini orang-orang istimewa. Karena Tuhan gak pernah gagal merancangkan sesuatu di dalam hidup manusia. Jadi kalau Tuhan ciptain manusia, sempurna apa adanya. Tapi keunikan dia harus ada yang bisa menyadarinya. Begitu. Tapi untuk persiapan hari ini nih Mas Coki, ada persiapan khusus nggak sih? Atau emang dari jauh-jauh hari? Tadi kan kalau teman-teman yang terlibat di drama musikal persiapan sebulan. Iya. Mas Coki sendiri? Ini permintaan dari sahabat saya, Ibu Melin Tenardi. Beliau bilang, Bang Coki harus ikutan nih. Ini adalah ladang kebajikan. Di sini Bang Coki akan menabur benih yang baik. Karena akan melibatkan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya sih ngerti, ketika orang minta ke saya untuk terlibat dalam acara serupa, beliau-beliau ini tahu cerita saya. Saya punya adik yang berkebutuhan khusus, umurnya sekarang 28 tahun, dan Tuhan pimpin, Tuhan sertai dari mujizat kepada mujizat. Jadi buat saya ke Bu Melin secara pribadi, Bu, saya ikut. Persiapan khususnya apa? Waktu. Karena hari-hari ini adalah momen kampanye terbuka. Kita semua kan disibukkan dengan kegiatan politik. Jadi saya harus siapin waktu, itu yang paling utama. Dan gak gampang untuk menyiapkan waktu di hari Kamis sore untuk nge-MC acara seperti ini. Selebihnya bahan-bahan disiapkan, kami semua ada geladi, melakukan juga pengarahan. Tidak ada yang terlalu sulit untuk dikerjakan. Mas Coki melihat banyak ABK-ABK sekarang kan artinya dianggap normal oleh misalnya kayak restoran, mereka mempekerjakan anak-anak ABK ini. Benar. Buat kamu sendiri seperti apa? Buat saya itu adalah penghargaan tertinggi kepada teman-teman kita, adik-adik, anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Mereka diberikan tempat untuk berkarya. Sebenarnya ada undang-undangnya. Sebenarnya itu hak dan kewajiban negara untuk menyediakan bukan hanya perlindungan, tetapi juga fasilitas. Jadi kaum difabel atau disabilitas adalah mereka yang punya hak hidup sama seperti warga negara pada umumnya. Bedanya adalah karena kekurang mampuan mereka untuk mengakses, maka harus ada pendamping. Mesti ada mentor gitu. Jadi kalau ada perusahaan yang mempekerjakan teman-teman difabel, menurut saya mereka melakukan apa yang seharusnya dikerjakan oleh setiap penyedia lapangan pekerjaan. Selebihnya negara yang melindungi hak-hak mereka. Artinya ini juga kan merupakan hari difabel ya? Betul, Hari Difabel Internasional adalah tanggal 3 Desember. Dan kita merayakannya setiap tahun kok. Masalahnya adalah ketika kita merayakan 3 Desember sebagai Hari Disabilitas Internasional, kita refleksi. Kita lihat ke belakang, kita udah bikin apa nih buat mereka. Setelah udah bikin apa buat mereka, pertanyaan berikutnya, apalagi yang mesti kita kerjakan ke depannya untuk mereka. Ingat loh, Tuhan kasih kita talenta. Dan itu nggak ada pengecualian. Setiap orang lahir pasti ada talentanya. Termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Tapi bagaimana dengan adiknya Mas Coki sendiri? Aduh, iya, saya harus mulai. Satu lagi ya. Tadi mungkin untuk Mas Coki sendiri, sama adiknya seperti apa Mas? Kedekatan kami sulit untuk digambarkan dengan kata-kata. Karena waktu dia tumbuh kembang, saya ada di sana. Saya di Bandung. Sekarang dia di Bandung, saya di Jakarta. Sayangnya saya sama Citra, adik saya namanya Citra, teman-teman bisa lihat di Instagram saya. Bagaimana saya berkata-kata terhadap Citra. Dan ini bukan otomatis. Saya sayang sama Citra itu karena orang tua saya yang mengajar dan mendidik saya menerima kekurangan keluarga. Itu juga yang saya perbuat kepada orang-orang lain yang gak sedarah sama saya. Saya memandang mereka seistimewa Citra. Teman-teman, thank you. Saya pengen layani lagi, tapi saya...